Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izin perkenalan diri, Taruna Politeknik Pemayaman Indonesia. Kedua, jurusan Keimigrasian. Nama Budi Julantoro. Izin perkenalan diri, Taruna Politeknik Pemayaman Indonesia. Kedua, nama Zaki Atta Sajana. Izinkan diri, Taruna Politeknik Indonesia. Tingkat 2, nama Suja Abdiguna. Dan rekan saya sebagai kameramen Taruna tingkat 2 Politeknik Pemayaman Indonesia atas nama Rehan Rashid Mahendra Putra. Izin di sini kami akan menjelaskan tentang 5 pertanyaan yang banyak membahas tentang visa investasi, visa pendidikan, dan visa lainnya. Ini adalah menurut pendapat kami yang kami peroleh dari para ahli yang telah membahas hal tersebut terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Jika Anda diminta untuk menyusun kebijakan visa pelajar yang lebih inklusif, aspek apa aja yang Anda preferensi? Pertama, reformasi administrasi perlu diprioritaskan dengan menyederhanakan prosedur melalui digitalisasi dan koordinasi antar lembaga untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Yang kedua, perlindungan sosial dan HAM bagi pelajar asing harus dijamin, terutama dalam situasi darurat, guna mengatasi kerentanan yang selama ini diabaikan dalam sistem hukum keimigrasian. Itu menurut Misbach pada tahun 2017. Yang ketiga, perlu integrasi kebijakan pendidikan dan imigrasi melalui adaptive governance yang memungkinkan fleksibilitas, status dan peluang kerja temporer. Itu menurut Surak pada tahun 2021. Di sini saya akan menjawab soal nomor 12, yaitu tinjau secara kritis keberadaan kerangka hukum bagi pengungsi di Indonesia dan praktik HAM. Kerangka hukum pengungsi di Indonesia adalah praktik HAM. Hukum yang mengatur pengungsi di Indonesia menunjukkan ketegangan antara nilai kemanusiaan dan keterbatasan legal. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi tetap ditangani secara administratif dan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Kemudian dari sudut pandang HAM terdapat beberapa persoalan mendasar. Yang pertama, status hukum tak jelas dan akses terbatas terhadap hak dasar. Pengungsi tidak memiliki status tinggal formal seperti tas, hitap, hanya administratif. Hal ini membatasi akses mereka terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan. Yang kedua, ada pengakuan prinsip non-refoulement tanpa jaminan implementasi. Meski prinsip non-refoulement diakui, ketiadaan ratifikasi Konvensi 1991 membuat tidak akar kuat dalam hukum nasional, sehingga berpotensi dilanggar dalam keimigrasian. Yang ketiga, ada hukum yang bergantung pada diskresi aparatur. Tanpa regulasi eksplisit dalam Undang-Undang Keimigrasian, pengelolaan pengungsi sangat bergantung pada kebijakan aparat dan kerjasama dengan UNHCR dan IOM yang beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang keempat, ada domisili pendekatan keamanan atas perlindungan kemanusiaan. Pengungsi sering diperlakukan sebagai objek pengawasan ketimbang penerima perlindungan, mencerminkan bias keamanan yang mengabaikan dimensi hak asasi mereka. Secara keseluruhan, kebijakan pengungsi cenderung mencerminkan strategi humanitarian confinement, yaitu membiarkan pengungsi bertahan hidup tanpa solusi jangka panjang. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip HAM universal yang menurut pelindungan dan pengakuan hak secara menyeluruh. Kesimpulan, kerangka hukum Indonesia terhadap pengungsi masih bersifat sementara dan tidak menjamin perlindungan hak secara substansial. Diperlukan reformasi hukum menyeluruh dan ratifikasi Konvensi 1951 agar diakui sebagai subjek hukum dengan hak yang setara dan martabat yang dihormati. Di sini saya akan menjawab soal dari bagaimana Anda menilai integrasi antara kebijakan keimigrasian dan kebijakan pendidikan tinggi dalam menarik mahasiswa asing. Integrasi kebijakan keimigrasian dan pendidikan tinggi di Indonesia masih parsial dan belum strategis.
seperti yang diuraikan dalam buku Siapa Yang Boleh Tinggal. Visa pelajar menunjukkan upaya internasionalisasi, namun belum terhubung dengan sistem pendidikan secara menyeluruh. Ketimpangan antara kebutuhan kampus dan juga kawan imigrasi, serta ketiadaan skema alih status pasca studi menunjukkan lemahnya sinergi kebijakan. Meski ada koordinasi antar instansi, pendekatannya masih reaktif dan belum berbasis hak, bertentangan dengan apa yang dimaksud seperti pandangan Heinemann pada tahun 2012 tentang pentingnya mobilitas yang adil. Ketiadaan perlindungan bagi mahasiswa asing dalam kondisi rentan memperkuat posisi mereka sebagai tamu, bukan subjek hukum. Surat 2001 menekankan bahwa perlunya polisi koherens yang menjamin hak dan juga keberlanjutan mobilitas akademik. Visa sebagai instrumen diplomasi bilateral Indonesia. Kategori visa memiliki keterkaitan erat dengan strategi diplomasi bilateral Indonesia, mencerminkan bagaimana kebijakan keimigrasian berfungsi sebagai alat politik luar negeri. Dalam Siapa Yang Boleh Tinggal, dijelaskan bahwa visa tidak bersifat administratif, tapi juga geopolitik. Menandai siapa yang dianggap mitra dan siapa yang dikecualikan. Visa diplomatik dan dinas, misalnya, tunduk pada prinsip konvensi Wina 1961, mencerminkan pengakuan resmi dan relasi bilateral yang setara. Sementara itu, kebijakan bebas visa untuk negara mitra strategis seperti anggota ASEAN digunakan sebagai instrumen diplomasi ekonomi guna mendorong kerjasama perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Kategori visa domestik, ekonomistik, seperti visa investor, second home, dan digital nomad juga mencerminkan pengerasan peran visa sebagai bagian kebijakan ekonomi luar negeri. Negara berupaya menarik investasi dan talenta global melalui skema yang bersifat selektif dan kompetitif. Surat 2021. Namun, pendekatan ini mengandung resiko eksklusi. Perlakuan visa sebagai komoditas berpotensi memperkuat ketimpangan global, di mana negara-negara dengan nilai strategis rendah cenderung termarjinalkan. Oleh karena itu, kebijakan visa perlu dibaca secara kritis, tidak hanya sebagai alat efisiensi diplomasi, tapi juga dalam bingkai keadilan global. Apakah visa berbasis investasi, inklusif, atau eksekutif? Menurut ahli seperti Theo Polas, menyebutkan visa ini memperparah ketimpangan global karena hanya elit yang memanfaatkan. Jadi, lebih cenderung eksklusif atau hanya untuk orang kaya. Visa ini hanya bisa diakses oleh orang dengan modal besar sehingga tidak adil bagi kebanyakan orang. Karena pada contohnya seperti ada orang kaya di luar negeri yang hanya memiliki properti tapi tidak tinggal di sana, berpotensi disalahgunakan. Menurut peneliti seperti Mujamil dan kawan-kawan pada 2023, tanpa pengawasan yang ketat, visa ini bisa disalahgunakan dan merugikan masyarakat banyak.